ini yang dipimpin oleh Krishnamurti ini tidak boleh lagi terulang terjadi untuk generasi-generasi sekarang maupun ke depan. Ya, oleh karena itu kita harus ringkus, pasti ada jalan. Jangankan Jenderal Bintang 2, ya, penjajah pun bisa kita hancurkan. Apalagi cuma Krishnamurti, ya kan? Siapa lagi ya? Apalagi cuma Jenderal ini, ya kan? Bintang 2. Tinggal kemauan Kapolri aja selesai sebenarnya dia ini. Cuma saat ini Kapolrinya masih banci dan pengecut, ya. Hingga saat ini berita tersebut itu tenggelam, teman-teman ya. Bahkan itu kan sudah dilaporkan juga kemarin ya, teman-teman. Tetapi saya tidak tahu ya, ini laporan ini dilanjut atau tidak. Makanya masyarakat itu selalu menunggu-nunggu ya kan. Hingga saat ini juga menunggu-nunggu. Yang kemarin-kemarin dilaporkan kemana gitu ya. Masyarakat ini ya, kita ini rakyat-rakyat kecil yang saya ini rakyat jelata ya, teriak-teriak terus. Ya, ibaratnya kita menyuarakan tentang keadilan, tentang adanya ketidakadilan, tapi kita mengetahui atau kita ini mendengar dan pengen juga menyampaikan kayak gitu, boro-boro didengar, teman-teman ya. Tim lawyer atau tim advokat yang ribu-ribuan juga kemarin itu tidak ditindaklanjutin dan belum ada tindak lanjutannya sampai sekarang ini, tidak ada kabar, teman-teman ya. Jadi masyarakat menilai bahwa pengayom atau kalian yang berhak mengayomi masyarakat itu peduli sama masyarakat gitu. Tapi rasa kepedulian itu tidak pernah kita dapatkan dan tidak dengar gitu ya. Kita juga tidak melihat gitu ya, teman-teman ya. Jadi keinginan-keinginan masyarakat ini tidak pernah terpenuhi. Akan tetapi jika penegak-penegak hukum itu harus terpenuhi jika mempunyai sebuah keinginan. Contohnya dia mempunyai keinginan merekayasa sebuah barang bukti, misalkan ya, diduga merekayasa barang bukti apa yang disebutkan Bang Resmond Sianipar, itu tercapai, teman-teman ya. Halo teman-teman, kembali lagi dan jumpa lagi bersama saya, yaitu channel Kompas Informasi yang selalu akan mengedukasi teman-teman semuanya, akan mencerdaskan teman-teman semuanya juga ya, agar kita ini tidak jadi korban kebiadaban atau tidak jadi korban oleh oknum-oknum penegak hukum yang di saat ini itu haus sekali dengan kekuasaan ya, teman-teman ya. Yang mau saya bicarakan, yang mau saya bahas yaitu tentang kasus kopi sianida. Tentunya kasus Jessica Kumala Wongso yang saat ini sudah menjalani hukuman 8 tahun ya, teman-teman. Ini sangat kasihan, dan tentunya kita sebagai masyarakat, kita sebagai anak bangsa tidak bisa diam jikalau kita dengar suatu rekayasa, suatu kriminalisasi terhadap seseorang ya, teman-teman ya. Coba teman-teman bayangkan jikalau kriminalisasi ini menimpa pada keluarga kalian, menimpa pada saudara kita misalnya. Ya, tentunya kita juga ikut merasakan kesedihan tersebut ya, teman-teman ya. Apalagi yang merekayasa adalah seorang oknum polisi atau perwira polisi ini misalkan ya, atau petinggi polisi ini ya. Ini oknumnya ya, teman-teman ya. Ini sangat memilukan sekali dan ini memalukan, bukan cuma memilukan. Seorang polisi atau petinggi polisi ini harusnya mengayomi masyarakat, mengayomi bangsa ini ya, karena mereka ini mendapatkan gaji dari kita, teman-teman. Kita yang menggaji, teman-teman, masyarakat yang gaji ya. Tapi dengan semena-mena mereka merekayasa, bahkan mengkriminalisasi seseorang hanya demi keinginan demi tercapainya apa yang dia inginkan ya, sebuah jabatan mungkin, atau dia menginginkan sebuah karir seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi hal seperti ini sebenarnya perlu diberantas ya, teman-teman ya. Saya tidak akan tinggal diam dan saya tetap akan terus menyuarakan, dan saya akan terus menyemangati Bang Resmond Sianipar yang selalu bergelora, tidak ada patah semangatnya. Dari hari per hari, tiap harinya beliau selalu mengupload video, mengunggah video, atau membuat sebuah konten menyuarakan tentang kebenaran atau tentang keadilan ini ya, teman-teman ya. Keadilan ini bukan hanya untuk satu orang Jessica Kumala Wongso saja sebenarnya ya. Ini menyuarakan memang saat ini untuk Jessica Kumala Wongso ya, diserukan untuk Jessica Kumala Wongso, akan tapi sebenarnya ini dampaknya ya bukan hanya untuk Jessica Kumala Wongso saja, dampaknya mengenai ya masyarakat luas ya. Dampaknya ini untuk semuanya, untuk semua orang-orang yang mencari sebuah keadilan atau yang haus dengan keadilan. Akan tetapi saat ini ya, yang disuarakan oleh Bang Resmond Sianipar tentunya tentang Jessica Kumala Wongso, karena memang yang ia ketahui atau yang beliau ketahui tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini memang ada sebuah dugaan rekayasa. Nah, ini yang sangat menjadikan sebuah drama di negeri ini ya. Saat ini ramai sekali digembar-gemburkan, itu dari beberapa bulan yang lalu, yang selalu saya bilang ya, banyak
netizen, masyarakat luas membicarakan, bahkan orang-orang mengerti tentang hukum, tentang pidana, pengamat-pengamat hukum ya itu juga ikut membicarakan. Akan tetapi sekarang tenggelam entah pada kemana yang dulu membicarakan ya, setiap podcast, setiap di YouTube kayak gitu dibicarakan, bahkan di stasiun televisi juga kemarin-kemarin itu sudah sampai dibahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini karena kembali viral kan ya teman-teman ya. Namun saat ini jangankan kok yang di televisi, jangankan kok orang petinggi-petinggi ya teman-teman ya, dan orang-orang yang mengerti hukum dan pakar-pakar hukum, pengamat-pengamat hukum ya kemarin itu pada membahas. Akan tetapi sekarang channel YouTube pun yang kemarin berseliweran di sebuah YouTube gitu ya, algoritmanya itu banyak sekali kemarin itu berseliweran, bahkan setiap hari-harinya itu tidak telat berapa video yang saya lihat itu ya lewat di beranda YouTube saya itu ya. Tapi sekarang ini yang konsisten membuat hanya Bang Rismond Sianipar. Makanya ini perlu tetap semangati karena ini adalah pejuang ya. Ini adalah pejuang teman-teman, penyambung lidah masyarakat ya. Kayak seperti kita yang tidak berani mengutarakan ya, tidak berani untuk menyuarakan. Nah, ada seseorang yang berani menyuarakan, menyambung lidah kita juga ikut semangati saja dengan komentar, dengan kita support, kita doakan gitu ya teman-temannya, karena ini menyangkut keadilan seorang anak manusia teman-teman ya. Ini ada seorang anak manusia yang sudah dihukum ya, dan mungkin kalau kita mungkin ya membayangkan enak-enak saja kita duduk di rumah, akan tetapi orang yang menjadi korban sebuah kriminalisasi atau menjadi korban sebuah tidak keadilan ya, ketidakadilan ini di penjara ini, membayangkan kapan saya bebasnya teman-teman ya, kapan saya bebas, kenapa saya tidak dibebas-bebaskan, kenapa tidak ada yang peduli sama saya, mungkin seperti itu pikirannya gitu ya. Walaupun kayak Jessica Kumala Wongso juga optimis bahwa kuasa hukumnya atau Bapak Oto Hasibuan tetap mengupayakan untuk kebebasan Jessica Kumala Wongso ya teman-teman ya. Dan ini sebenarnya ya teman-teman ya, kita membahas seperti ini karena masih ada orang yang sangat semangat sekali, vokal sekali ya teman-teman ya. Saya akan perlihatkan videonya ke teman-teman dan saya akan dengarkan dulu ya teman-teman ya. Saya akan kasih dengarkan ke teman-teman suara Bang Rismond Sianipar, statement beliau itu seperti apa, kencangnya, vokalnya ya teman-teman ya. Mas, ya, jumpa lagi dengan kami Beligit Academy di tepian Danau Toba yang indah. Untuk rekan-rekan yang ada di dalam dan luar negeri, tetap ikuti karena ini bukan hanya karena untuk Jessica seorang ya, tetapi ini untuk kita semua ya, bahwa rekayasa oleh para mafia hukum ini yang dipimpin oleh Krisnamurti ini tidak boleh lagi terulang terjadi untuk generasi-generasi sekarang maupun ke depan ya. Oleh karena itu kita harus ringkus, pasti ada jalan. Jangankan Jenderal Bintang 2 ya, penjajah pun bisa kita hancurkan, apalagi cuma Krisnamurti ya kan. Siapa lagi ya, apalagi cuma Jenderal ini ya kan, Bintang 2. Tinggal kemauan Kapolri aja selesai sebenarnya dia ini. Cuma saat ini Kapolrinya masih banci dan pengecut ya. Oke pemirsa, sampai sevokal itu ya, sampai bilang Kapolri apa tadi ya teman-teman, pasti dengar ya teman-teman ya. Ini ya yang disebut-sebut siapa coba? Yang disebut-sebut ini ya juga Pak Kapolri juga, tentunya kan dia adalah petinggi Polri di negeri ini ya. Gitu. Dan Bapak Krisnamurti ini yang disebut-sebut tadi ini adalah dia yang memimpin gitu ya, yang memimpin, yang mengkoordinator seseorang yang telah merekayasa barang bukti tersebut, yang barang bukti di persidangan sehingga meyakinkan beberapa pihak seperti hakim, jaksa ya, seperti penyidik juga mungkin itu dipengaruhi dengan sebuah CCTV yang direkayasa tersebut, mungkin yang diduga direkayasa tersebut mungkin ya teman-teman ya. Nah makanya hingga terjadi vonis Jessica itu 20 tahun waktu itu kan gitu ya teman-teman. Ini ceritanya seperti itu ya. Jikalau kita membahas tentang ini CCTV yang direkayasa ini, kemarin juga teman-teman ya, ini bukan cuman mengenai yang merekayasa CCTV ya teman-teman ya. Kemarin-kemarin sempat viral dan sempat gempar ya teman-teman ya. Ayah dari seorang korban yang meninggal ini ya, ayah dari seorang korban yang meninggal ini juga kemarin sudah berteriak-teriak, bahkan dia mempunyai barang bukti ya, barang bukti yang flash disk itu ya teman-teman ya, ada kelihatan Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas kan gitu ya teman-teman. Hingga saat ini berita tersebut itu tenggelam teman-teman ya. Bahkan itu kan sudah dilaporkan juga kemarin ya teman-teman, akan tetapi saya tidak tahu ya ini laporan ini dilanjut atau tidak. Makanya masyarakat itu selalu menunggu-nunggu ya kan, hingga saat ini juga menunggu-nunggu yang kemarin-kemarin dilaporkan kemana gitu ya.
Yang dilaporkan kemarin-kemarin kayak bapaknya yang korban ya, Bapak Edi Darmawan itu kemarin juga udah dilaporkan. Tidak ada tindak lanjutannya, bahkan tidak ada seliweran di YouTube gitu ya, atau di televisi bahkan itu sudah ditindak lanjutin atau belum. Jadi memang kasus ini itu aneh teman-teman ya. Anehnya itu setiap ada laporan kayak hakim ya kayak gitu ya kemarin ya. Ya oknum-oknum hakim misalkan yang dilaporkan kemarin ke mana itu sama kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, sama yang saat itu tim lawyernya itu sampai 3.000 ya, 3.000 advokat teman-teman ya. Itu juga melaporkan kemana sekarang juga gitu ya. Tenggelam teman-teman, kabar itu sudah tidak ada teman-teman ya. Makanya bingung teman-teman kalau masyarakat ini ya, kita ini rakyat-rakyat kecil yang saya ini rakyat jelata ya, teriak-teriak terus ya, ibaratnya kita menyuarakan tentang keadilan, tentang adanya ketidakadilan, tapi kita mengetahui atau kita ini mendengar dan pengen juga menyampaikan kayak gitu, boro-boro didengar teman-teman ya. Tim lawyer atau tim advokat yang ribu-ribuan juga kemarin itu tidak ditindaklanjutin, dan belum ada tindak lanjutannya sampai sekarang ini, tidak ada kabar teman-teman ya. Hilang begitu saja teman-teman ya. Yang kemarin katanya punya barang bukti ya, potongan barang bukti di flash disk ya. Kemarin waktu di podcast ya, di Bapak Karni Elias waktu itu ya diundang ya kan, dia bicara bahwa mempunyai barang bukti flash disk tersebut, itu pun dilaporkan ya kan teman-teman ya. Tapi mana hingga saat ini juga tidak ada tindak lanjut ya, hingga saat ini itu diam-diam saja gitu teman-teman. Makanya saya selalu bilang kepuasan masyarakat itu sebenarnya tidak pernah ada kepuasan masyarakat terhadap ya penegak-penegak hukum atau orang yang bisa menangani kasus ini gitu ya. Tidak ada sebenarnya, saya bilang dari kemarin juga ya. Coba masyarakat itu dikasih klarifikasi sedikit saja melalui YouTube, melalui kanal YouTube, melalui apa gitu yang sedikit saja. Ya ini sudah ditindaklanjutin. Masyarakat itu enggak seperti itu, walaupun itu tidak dilanjutkan gitu ya. Jadi masyarakat menilai bahwa pengayom atau kalian yang berhak mengayomi masyarakat itu peduli sama masyarakat gitu. Tapi rasa kepedulian itu tidak pernah kita dapatkan dan tidak dengar gitu ya. Kita juga tidak melihat gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau membahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini memang ya dari dulu juga banyak kejanggalan dari awal persidangan kan gitu ya. Dari barang bukti yang dirasa kurang cukup gitu ya teman-temannya, sehingga dijatuhkan vonis. Itu saja sudah janggal ya teman-teman ya. Hingga saat ini pun yang kita berkuar-kuar sudah ada yang dilaporkan tidak ditindaklanjutin juga, itu merupakan suatu kejanggalan juga ya teman-teman ya, suatu kejanggalan juga. Jadi jangan sampai masyarakat itu nanti berpikir ya, atau timbul pikiran bahwa kejanggalan-kejanggalan ini terus menerus ya. Seharusnya kemarin itu di kasusnya dari persidangan, dari pokoknya tahap-tahapan persidangan sampai hingga vonis itu ada kejanggalan. Harusnya masyarakat sudah bilang ini ada kejanggalan, semuanya berteriak ada kejanggalan. Harusnya ini ada beberapa lagi yang dilaporkan, harusnya ditindaklanjutin agar masyarakat itu tidak berpikir bahwa ada sebuah kejanggalan-kejanggalan terus-menerus ya. Harusnya disudahi, harusnya polemik-polemik seperti ini disudahi agar masyarakat itu tidak gaduh, tidak terus membicarakan, agar masyarakat puas dengan petinggi-petinggi di negeri ini ternyata melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan mereka memperhatikan masyarakat itu dengan benar-benar. Akan tetapi hingga detik ini tidak ada teman-teman ya. Saya tidak mengerti deh kenapa bisa seperti itu ya. Jadi keinginan-keinginan masyarakat ini tidak pernah terpenuhi. Akan tetapi jikalau penegak-penegak hukum itu harus terpenuhi, jikalau mempunyai sebuah keinginan. Contohnya dia mempunyai keinginan merekayasa sebuah barang bukti, misalkan ya, diduga merekayasa barang bukti apa yang disebutkan Bang Resmond Sianipar, itu tercapai teman-teman ya. Gitu. Misalkan ini benar ya, ada sebuah rekayasa ya, ada sebuah dugaan rekayasa ini benar, dan akhirnya kan Jessica Kumala Wongso juga divonis ya kan 20 tahun. Itu namanya tercapai keinginan-keinginan mereka. Akan tetapi keinginan rakyat tidak pernah tercapai teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ya petinggi-petinggi di negeri ini semuanya mendengarkan apa keluh kesah masyarakat, apa yang selalu diutarakan, apa yang selalu menjadi sebuah keinginan, angan-angan ya, seruan masyarakat itu didengar, jangan diabaikan ya. Oke teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.